Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ivan Kanzana Rahman akan mempresentasikan mengenai siklus menstruasi. Jadi hormon yang berperan dalam siklus menstruasi itu yang pertama ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Ini hormon pelepas yang merangsang pelepasan FSH dan LH. Kemudian puls GnRH dengan frekuensi rendah itu mengakibatkan sekresi FSH. Kemudian puls frekuensi tingginya itu mengakibatkan sekresi LH. Kemudian hormon gonadotropin, yaitu hormon FSH dan LH itu bertanggung jawab atas proses yang menginduksi perkembangan folikel, kemudian terjadinya ruptur, pelepasan, dan pelepasan endometrium. Kemudian selanjutnya yaitu FSH, follicle stimulating hormone. Ini memicu sekresi inhibin B dan aktifin di sel granulosa. Nah, kemudian untuk memicu juga proliferasi sel granulosa. Kemudian hormon selanjutnya yaitu LH, luteinizing hormone, itu memacu ovulasi atau ruptur folikel, kemudian induksi, yaitu dimulainya kembali pematangan meiosis oosit, kemudian luteinisasi sel granulosa. Kemudian yaitu ada hormon estrogen. Nah, ini setelah ovulasi, konsentrasinya itu cenderung sementara. Kemudian dihidupkan kembali aktivitasnya oleh korpus luteum. Kemudian korpus luteum mati, itu konsentrasi estrogen itu turun, kemudian terendah itu akan memicu kenaikan FSH secara segera. Kemudian hormon selanjutnya yaitu progesteron. Ini konsentrasi puncaknya itu 7 sampai 8 hari setelah ovulasi. Kemudian turun cepat itu karena ada kegagalan korpus luteum. Kemudian struktur kelenjar endometrium itu meningkat pesat jumlah dan akan menjadi lebih berliku-liku. Nah, ini jadi ada 4 kompartemen. Jadi kompartemen yang keempat yaitu sistem saraf. Sistem saraf itu akan mempengaruhi hipotalamus. Kemudian hipotalamus ini akan menghasilkan GnRH yang merangsang hipofisis untuk memproduksi FSH dan LH. Kemudian FSH dan LH ini akan merangsang ovarium untuk mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron, kemudian ke uterus sehingga dapat terjadi haid. Kemudian masuk ke siklus menstruasi pada ovarium. Nah, ini pada gambar ini itu hipotalamus, dia akan menghasilkan hormon GnRH. Nah, hormon GnRH ini dia akan merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi FSH dan LH. Nah, kemudian di sini akan terjadi perkembangan folikel dikarenakan adanya rangsangan dari hormon FSH dan LH tadi. Nah, kemudian di sini juga itu kadar hormon estrogennya itu meningkat. Nah, kadar hormon estrogen yang meningkat ini itu akan memberikan feedback negatif ke hipofisis anterior untuk menurunkan produksi FSH dan LH sehingga di sini perkembangan dari beberapa folikel tadi itu akan terhenti dan hanya ada sisa satu folikel saja yang terkuat sehingga satu folikel tersebut itu akan berkembang sampai ke folikel degrad. Nah, kemudian setelah ini juga terjadi kenaikan estrogen kembali yang menyebabkan terjadinya ovulasi. Nah, kemudian setelah terjadi ovulasi, folikel tadi akan berkembang menjadi korpuscleum dan selanjutnya akan produksi hormon progesteron. Kemudian selanjutnya yang pertama itu fase folikuler itu terjadi dari hari pertama sampai hari ke-14. Nah, ini awal siklus yaitu amplitudo
GNRH itu sekitar 5 sampai 6 IU per mili. Kemudian itu disemprotkan setiap 90 menit sekali, yaitu dalam waktu paruhnya 4 menit. Kemudian tidak ada penumpukan dan pola seperti ini itu FSH dilepaskan lebih awal dari LH. Nah, awal siklus itu FSH itu lebih dominan merangsang terjadinya folikulogenesis. Kemudian beberapa folikel yang sedang tumbuh itu akan bersaing untuk pembesaran. Folikel ini itu mengandung dua macam sel, yaitu sel TK dan sel granulosa yang mengelilingi ovum. Kemudian selanjutnya pada hari kelima sampai 7 itu kadar estrogen dan inhibin itu sudah cukup tinggi. Kemudian ini akan menekan sekresi FSH, tapi tidak dengan LH-nya. Nah, kemudian apabila FSH itu sudah menurun, itu mengakibatkan hanya ada satu folikel saja yang paling siap atau penampang paling besar atau granulosanya yang paling banyak. Dan kemudian akan terus tumbuh menjadi folikel yang sangat dominan. Kemudian untuk ukuran folikel yang membesar itu akan terjadi akumulasi cairan sekitar sel granulosa dan menjadi konfluen. Kemudian antrum yaitu transformasi folikel primer, folikel gravionocyst, kemudian posisi eksentrik yaitu dikelilingi 2 sampai 3 lapis sel granulosa. Kemudian fase selanjutnya pada hari ke-14 yaitu fase ovulasi. Yaitu ini mulai hari ke-8 folikel lainnya itu akan atresia. Kemudian yang folikel dominan terus itu akan semakin membesar. Kemudian di sini akan terjadi peningkatan hormon estrogen. Nah, pada sekitar hari ke-12 estrogen itu akan bertahan lebih dari 50 jam. Kemudian itu akan memacu sekresi LH. Pada akhir fase folikuler, sekresi LH itu lebih banyak dari FSH. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase luteal. Nah, ini terjadi hari ke-15 sampai hari ke-28. Nah, jadi sel granulosa luteinisasi itu korpus luteum, yaitu sumber hormon steroid, estrogen, dan progesteron pasca ovulasi. Kemudian kadar progesteron itu akan meningkat tajam sesuai memasuki fase luteal. Kemudian itu progesteron itu akan menghambat sekresi gonadotropin, kemudian LH dan FSH-nya itu akan menurun, kemudian dengan kadar LH-nya itu lebih banyak daripada FSH-nya. Nah, kemudian LH ini diperlukan untuk mempertahankan vaskularisasi dan sintesa steroid hormon seks, yaitu steroidogenesis di korpus luteum. Kemudian pada fase luteal, itu kadar estrogen dan progesteron itu akan meningkat mencapai puncaknya 7 hari pasca ovulasi. Kemudian keduanya itu akan menurun perlahan karena korpus luteum itu akan mengalami atresia. Kemudian jika tidak Kemudian apabila terjadi konsepsi dan implantasi itu mulai dihasilkan beta human chorionic gonadotropin oleh sel trofoblas. Nah, beta HCG ini itu akan memacu steroidogenesis di korpus luteum sehingga kadar progesteron itu akan tetap dipertahankan dan tidak terjadi haid. Nah, jika tidak terjadi konsepsi, maka korpus luteum itu akan regresi dan terjadi haid. Kemudian setelah hormon steroid turun, itu diikuti dengan peningkatan gonadotropin untuk inisiasi siklus berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu siklus menstruasi pada endometrium. Pertama yaitu ada fase proliferasi, jadi fase folikuler, yaitu fase proliferasi. Jadi siklus haid sebelumnya itu menyisakan lapisan basal dan sedikit lapisan fungsional yang menempel pada lapisan basal atau lapisan spongiosum. Fase folikular atau folikulogenesis itu akan menghasilkan estrogen, kemudian memicu pertumbuhan endometrium untuk menebal kembali. Komponen endometrium itu ada kelenjar, stromat, dan endotel itu akan mengalami proliferasi. Nah, puncaknya itu hari ke-8.
Proliferasi endometrium itu tampak jelas pada lapisan fungsionalis, yaitu di 2/3 atas korpus uteri, kemudian sebagian besar implantasi itu adalah blastosis. Kemudian fase selanjutnya yaitu sekresi. Ini fase pasca ovulasi, jadi ovarium itu memasuki fase luteal, kemudian terbentuk korpus luteum sehingga menghasilkan progesteron dan estrogen. Proliferasi itu berhenti 3 hari pasca ovulasi, sehingga akibat dampak anti-estrogen dari progesteron. Nah, fase sekresi itu bagian komponen jaringan endometrium itu akan tetap terus tumbuh, tetapi dengan struktur yang tebal tetap. Kemudian kelenjarnya itu menjadi berliku-liku dan stroma edema. Kemudian ada arteri spiralis terpilin itu rahim siap untuk adanya apabila ada implantasi. Ini bisa dilihat di gambar. Kemudian selanjutnya yaitu fase menstruasi. Jadi pada hari ke-25 atau 3 hari menjelang haid, residual itu membentuk lapisan kompaktum pada bagian atas lapisan fungsional endometrium. Nah, bila tidak terjadi kehamilan, korpus luteum itu akan terjadi atresia sehingga progesteron dan estrogen itu akan berkurang. Kemudian ini akan menyebabkan ketebalan dinding endometriumnya itu akan menurun dan aliran darah ke pembuluh darah spiralis dan vena itu juga akan menurun sehingga arteri spiralisnya itu vasokonstriksi, kemudian terjadi iskemi dan terjadi apoptosis atau pelepasan endometrium. Kemudian gangguan-gangguan pada haid, yaitu ada gangguan volume dan lama haid. Yang pertama itu ada hipermenore atau menoragi. Jadi ini merupakan perdarahan haid yang lebih banyak dari normalnya atau durasinya itu lebih lama normal dengan siklus yang normal teratur. Nah, secara klinis ini menoragi ini didefinisikan dengan total jumlah darahnya itu lebih dari 80 mili per siklus dan durasi haidnya itu lebih lama dari 7 hari. Kemudian penyebab kelainan ini itu terdapat pada kondisi dalam uterus, yaitu di dalam rahimnya. Hemostasis di endometrium selama siklus menstruasi itu berkaitan erat dengan trombosit dan fibrin. Kemudian pembentukan trombin itu akan membentuk sumbat kemudian diikuti oleh fase konstriksi sehingga terjadi hemostasis. Kemudian gangguan anatomi itu juga akan menyebabkan menoragi, dari polip dan hiperplasi endometrium. Kemudian selanjutnya yaitu hipomenore. Ini merupakan perdarahan haid yang lebih pendek dan lebih sedikit dari normal. Kemudian terdapat beberapa penyebab hipermenore yaitu ada gangguan organik misalnya pada uterus pasca operasi myomastomi dan gangguan endokrin. Penyebab lainnya hipermenore itu bisa karena stres fisik, emosi, penyakit kronis, serta gangguan nutrisi. Nah, hipermenore ini menunjukkan bahwa tebal endometrium itu tipis dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Kemudian untuk gangguan siklus haid selanjutnya itu ada polymenore. Pada polymenore ini siklus haidnya itu lebih pendek dari normalnya, yaitu kurang dari 21 hari. Perdarahannya itu kurang lebih sama atau lebih banyak daripada haid normalnya. Nah, untuk penyebab polymenore itu antara lain gangguan endokrin yang menyebabkan gangguan ovulasi, kemudian gangguan fase luteal yang memendek, dan kongestif ovarium karena peradangan. Kemudian selanjutnya itu ada oligomenore. Ini siklus haidnya itu lebih panjang dari normalnya, yaitu lebih dari 35 hari, dengan perdarahan yang lebih sedikit. Kemudian sering terjadi ada sindroma ovarium polikistik yang disebabkan oleh peningkatan hormon androgen sehingga terjadi gangguan ovulasi. Kemudian pada remaja oligomenore itu dapat terjadi karena imaturitas poros hipotalamus hipofisis ovarium ada endometriumnya. Kemudian selanjutnya pada
kompartemen satu itu gangguan pada uterus dan patensi atau outflow egg. Kemudian kompartemen yang kedua yaitu gangguan pada ovarium. Kemudian kompartemen yang ketiga itu gangguannya pada hipofisis. Kemudian yang kompartemen 4 itu gangguannya pada hipotalamus atau susunan sistem saraf pusat. Kemudian selanjutnya itu ada amenore. Amenore ini keadaan di mana tidak adanya haid selama minimal itu 3 bulan secara berturut-turut. Nah, amenore ini dibagi jadi dua, ada amenore primer dan sekunder. Untuk yang primer itu kondisi di mana seorang perempuan yang sudah usia 18 tahun itu atau lebih itu tidak mengalami haid. Nah, umumnya ini dihubungkan dengan kelainan kongenital dan genetik. Kemudian ada amenorrhea yang sekunder, itu adalah kondisi di mana seorang itu pernah mendapatkan haid, tetapi kemudian tidak mendapatkan haid kembali. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan lain yang berhubungan dengan menstruasi, yaitu ada premenstrual tension. Jadi ada berbagai keluhan yang muncul sebelum haid, yaitu antara lain cemas, lelah, susah, konsentrasi, kemudian susah tidur, hilang energi, sakit kepala. Nah, ini sindroma prahaid ini biasanya ditemukan 7 sampai 10 hari menjelang haid. Kemudian untuk penyebabnya itu masih belum ditemukan, tetapi diduga karena adanya gangguan keseimbangan hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan retensi cairan dan natrium sehingga itu berpotensi menyebabkan terjadinya keluhan sindrom prahaid. Kemudian selanjutnya masta dinian yaitu nyeri pada payudara dan pembesaran payudara sebelum terjadi menstruasi. Kemudian dysmenorrhea yaitu rasa nyeri saat menstruasi berupa kram ringan pada bagian kemaluan sehingga sampai terjadi gangguan aktivitas sehari-harinya. Kemudian selanjutnya dysmenorrhea itu rasa, rasa nyeri saat menstruasi yang berupa kram ringan pada bagian kemaluan sampai terjadi gangguan aktivitas sehari-hari. Nah, dysmenorrhea ini itu dibagi dua, ada primer dan sekunder. Nah, untuk yang primer itu nyeri haidnya itu tanpa ditemukan keadaan patologi pada panggul. Nah, yang primer ini juga berhubungan dengan siklus ovulasi dan disebabkan oleh kontraksi miometrium sehingga terjadi iskemik akibat adanya prostaglandin yang diproduksi oleh endometrium pada fase sekresi. Kemudian untuk yang dysmenorrhea sekunder itu nyeri haid yang berhubungan dengan berbagai keadaan patologis di organ genital misalkan endometriosis, adenomyosis, miom, uteri, kemudian stenosis cervix dan irritable bowel syndrome. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.